Welcome to Empatia Show, Spirit of Life. Ada derajat yang harus kita angkat. Ada cacian yang harus kita buktikan. Selamat malam, selamat bertemu kembali. Oke, sebelum dahulu, Mas Ferry. Kita menetapi janji, kita sowan ke silaturahmi ke rumah dinas. Nggih, nek sowan itu ke sesepuh. Ini balasan, Mbak, yang waktu kunjungan balasan. Kunjungan balasan kemarin panjenengan sudah ke Sorau di saya sowan studio ke kita. studio jenengan, sekarang gantian ke studio saya ini. Nggih, megang ya, Pak. Waduh. Keren, Pak. Rumah dinas, Mas. Sebelum ini Pak, rada basa-basi dulu, Pak, untuk Siap. program dietnya pripun, Mbak? Katanya kemarin Ya, jenengan sering seperti yang diperlihatkan ini sudah agak lumayan, meskipun ya masih panjang. Setengah belum ada, Mas. Tapi Jadi turun. dari target 30 kilo itu ya paling baru belasan lah. 15 belum ada, Mas. Komplain dari siapa, Pak? Ketua, untuk berat badan berlebihan itu dari warga, istri, atau dari... Jadi awalnya bukan komplain, awalnya itu badan udah nggak nyaman, jujur celana sesak, Mas. Kegiatan kantor sudah nggak nyaman, ditambah lagi ada motivasi, ada teman juga yang obesitas, diet. Dia beberapa bulan turunnya lumayan, wah saya sharing-sharing, terus kemudian ya jalan. Metodenya pakai metode... Saya keto diet. Itu apa, Pak? Jadi saya nggak makan karbo, nggak makan gula. Tapi ya gula kadang-kadang masih dikit. Tadi makan gorengan, jenengan, Pak? Bukan karbo dan gula. Karbo itu nasi, mie, gitu. Tepung juga tadi. Nah, tapi nggak terlalu. Jadi masih berani, Pak, untuk... Kalau saya makan 3-4 gitulah, itu ya. Tadi kalau cuma satu. Panjenengan kok masih kesel makan gorengan. Jadi malah banyak gorengannya saya makannya. Karena keto itu kan lebih banyak makan protein, Mas. Jadi daging, telur. Terus gini, Pak Ketua. Kemarin kita ke topik Kabupaten Klaten ya. Dalam 2022 kemarin kan menggeliatnya kembali kegiatan pasca pandemi Kabupaten Klaten. Dan saya lihat apa ya, Klaten makin kesini makin nggak kalah sama Jogja Solo. Klaten bisa mendatangkan Deni Caknan, kemarin Guyon Maton, terus apa yang terakhir Abah Lala. Mulai dengan hal ini untuk menangkal isu-isu resesi global, apakah sudah cukup nanti di 2023 ini, Pak? Apa yang jadi kalau bicara resesi global, namanya saja global, kesannya seluruh dunia, tapi kan bicaranya itu makro, besar. Kita ini kan kecil, mikro. Ya kita berpikirnya mikro saja, fokus Kabupaten Klaten. Lah realitasnya hari ini Klaten itu besarnya karena apa sih? Apakah karena hal-hal yang besar? Ternyata enggak. Besarnya Klaten itu ya karena desa, karena UMKM. Ya tinggal bagaimana kita menangkal resesi, ya UMKM-nya harus dikembangkan. Tapi kemarin juga hebat, Pak. Banyak UMKM itu yang dilibatkan dan terlibat dalam setiap event di Klaten. Dan justru itu. Dinas-dinas terkait pun support loh. Ada saya lihat tenda-tenda dari kawan. Makanya dari itu, Mas, kita bicaranya jangan yang besar-besar, industri besar-besar, tapi justru kekuatan kita di UMKM. Maka dari itu APBD ya kita untuk menyupport UMKM. Pasca pandemi agar tidak terkena resesi, ya UMKM kita support. Kekuatan kita apa? Ya kekuatan kita kan di UMKM, di pangan, sama di pariwisata. Ya itu yang 3 hal itu yang harus kita branding, kita genjot. Tapi jangan optimis, Pak. Klaten mampu survive di isu global. sangat optimis, Mas. Terus anak muda harus optimis dong. Oh ya, itu Pak sebenarnya yang menarik di sini itu, Pak. Kebanggaan kita ya, kita pengen ya Klaten punya pride tersendiri. Ya ternyata anak-anak muda itu mampu berkarya, terutama yang kemarin agak menonjol di bidang olahraga. PSIK, apakah itu Persatuan Sepak Bola Indonesia Klaten? Apakah itu murni talent dari lokal, talent dari masyarakat Klaten, anak muda Klaten? Jadi gini, sebuah organisasi olahraga itu akan bisa menjadi berkembang tatkala manajemennya ditata betul terlebih dahulu. Saya tidak berbicara masa lalu, tapi yang jelas saat ini di bawah naungan Pak Sekdang ya sekarang. Pak Jajang ya? Mas Jajang dibantu oleh Mas Pur. Nah itu beliau concern betul membina. Nah, dan hasilnya sudah terlihat. Yang selama ini kita di regional selalu keok. Alhamdulillah kemarin bisa lolos. Dan insya Allah mulai tahun depan kita sudah ada di Liga 3 Tapi itu perekrutan dari pemainnya itu dari... Kalau itu kewenangan di ini ya, di pelatih.
Tapi sebagian besar tentu pemain lokal, Mas. Karena kalau bicara Liga 3 regional kita kan belum mampu juga kalau ngambil pemain-pemain asing. Nah, dan juga macam. Gitu Pak, jangan sampai kecolongan kayak Klaten punya Fahrudin tahu-tahu muncarnya. Padahal itu kan asli produksi SSB tambak Boyo Piton ya Pak. Loh, saya justru itu hal yang bagus Mas. Justru ke depan itu bagaimana caranya kita bisa mendevelop pemain untuk bisa bermain di kancah nasional. Kayak Arsenal ya Pak, kayak Arsenal mudah produksi nasional, produksi pemain dijual. Nah, itu ya Pak. Mendidik dari kecil, berkembang, jual mahal. Jadi gitu. Keren loh Pak, Klaten punya SSB yang menghasilkan potensi. Makanya kita bicaranya develop, sudah tidak bicara sekedar liga saja. Lah, develop itu bicaranya pembinaan dari usia kecil sampai dewasa. Lah, ke depan saya akan berkoordinasi dengan Mas Ajang. Ya, ke depan itu harus ada event-event kompetisi mulai dari dini, junior. Kalau ini kan masih parsial, piala siapa. Nah, ke depan harus data dengan rapi. Sehingga jenjangnya itu jelas. Kalau bicara tingkat kabupaten provinsinya sudah ada Porda, Porprov segala macam. Tapi di luar itu kan tetap harus ada event yang menjaga kebugaran mereka ini. Nah, terus itu Pak untuk sama mengembangkan bakatnya. Kaitannya ke depan mungkin nanti kalau PSIK semakin muncul dan prestasinya untuk sponsor di lokal Klaten jadi apa ya gayung bersambut Pak. Nah justru itu. Kenapa sepak bola hari ini di Klaten belum dilirik? Ya karena kita nggak berprestasi. Kita sebenarnya punya calon sponsor besar, ada Aqua, Tinta Investama, kita ada SGM dan lain sebagainya. Tapi ketika kita masih berada di Liga 3 regional ya sponsor besar belum lirik. Nanti kalau bisa kita sudah mungkin masuk di Liga 2, mungkin baru sponsor besar bisa melihat. Tinggal nanti pemerintah daerah melalui PSIK, kita bisa melakukan gathering dengan calon-calon sponsor itu untuk kemudian menggait mereka. Berarti saat ini PSIK masih di bawah manajemen dari Pemkab, bukannya? Enggak, bukan. Kan tidak bisa kalau Pemkab sekarang menggelontorkan anggaran untuk nggak bisa, klub nggak bisa, Mas. Berarti itu dikelola manajemen profesional? Iya, maka dari itu, tapi kan karena masih di Liga 3, ya masih istilahnya ya mungkin secara sponsor belum bisa masif gitu. Ya terus ini Pak, kemarin saya juga sempat dengar Ibu Bupati kita, Bu Sri Mulyani, ya itu wacana atau mungkin sudah rencana ya, itu mau membangun sebuah stadion megah di daerah dekat Rowo Jombor untuk menopang prestasi yang sedang moncar dari PSIK ini. Apakah benar Pak? Jadi sebenarnya itu sudah gagasan lama dulu, sejak bupatinya Pak Haji Sunarno. Tak kira momentum PSIK naik daun ini. Jadi dulu itu kita pernah bikin master plan Klaten Sport Center. Tidak hanya lapangan bola stadion, tapi ada juga pengganti gor. Kayak GBK lah, kayak Manahan. GBK harus ada gornya, kemudian ada untuk sirkuit balap, pacuan kuda segala macam. Karena arealnya luas sekali. Kok nggak lebih simpel revitalisasi Sirkoyo Pak? Sebentar Mas, jadi waktu itu kemudian karena anggaran besar sekali, jadi Pemkab nggak mungkin. Waktu itu beliau kemudian komunikasi dengan provinsi, sudah pitching sudah pitching ke Pak Bibit, tapi sebenarnya tidak direstui ya. Mungkin anggarannya untuk yang lain-lain. Nah, kemudian lama tidak terdengar lagi, karena ada prestasi momentum yang baru. Saya jagongan dengan Bupati, jagongan dengan Pak Sekda. Ya kalau bisa ayo ke depan kita realisasikan kan begitu. Karena alhamdulillah beberapa bangunan-bangunan besar sudah diselesaikan. Mulai dari pasar gede, insya Allah sudah selesai tahun ini. Kemudian alun-alun sudah selesai. Tempat pertemuan untuk skup kumpulan banyak orang sudah ada di Geraha Bung Karno. Lah, terus kemudian kenapa tidak di Trikoyo? Situasinya sudah tidak memungkinkan karena di tengah kota. Terus kemudian lahan parkirnya itu kurang luas ya Pak? Lahan parkirnya juga sudah tidak memungkinkan. Sehingga itu Pak, anggaran dari Pemkab mampu untuk membangun sebuah sport center identik dengan Manahan atau GBK seperti itu apa? Lah makanya nanti mungkin ada dua hal yang bisa dilakukan. Apakah nanti kita minta bantuan dari pusat atau provinsi, ataupun kalau dari kabupaten kita bisa multi years, jadi bertahap beberapa tahun, atau kalau misalnya kita bisa lobby ke SGM atau ke Tirta Investama, bisa kan, seperti di luar negeri stadion tapi miliknya swasta. Alliance seperti itu. Nah, kan bisa kerjasama.
Masih banyak hal. Yang penting kan master plan kita jadikan terlebih dahulu, baru nanti kita tawarkan kepada siapa yang bisa bekerja sama. Tapi impian itu ya nyata dan semakin dekat. Tapi sebenarnya lokasinya itu ideal sekali loh Pak Ketua. Maksudnya dekat dengan objek wisata unggulan Klaten Lowong Jombor, ada stadion sport center, anak muda di situ, wah pinggiran itu bisa bergeliat Pak, pinggiran kota Klaten enggak? Bicaranya pengembangan kota. Jadi kota Klaten udah stuck ya Mas. Hanya di seputaran sini saja. Ya sudah saatnya mengembang untuk bergeser kan begitu. Jadi ketika ada bicara stadion ini nggak cuma sepak bola tok, tapi semua jenis olahraga ada di situ. Kemudian otomatis ketika berkegiatan olahraga di situ kan butuh makan, minum segala macam menginap. Akhirnya nanti perekonomian akan berkembang di situ. Ya, terus gini Pak Ketua, untuk jadi kawasan baru lah istilahnya begitu Mas. Di Jombor sendiri juga saya lihat untuk akses menuju ke Rowo itu juga sudah bagus mungkin ya. Untuk akses ke sana juga tidak perlu banyak mengeluarkan biaya. Jadi jalannya sudah lebar, lah. Sudah bagus. Tinggal yang justru di putaran Rowo Jombor ini kan milik provinsi. Ya, nanti ke depan kita koordinasikan. Karena dengan ada proyek tol ini ternyata berdampak kepada beberapa ruas jalan di Kabupaten Klaten yang kemudian rusak. Tapi sudah ada MOU untuk memperbaiki pasca pembangunan itu sudah ada? Ya itu kan dengan pihak JMM ya. Itu karena di DPRD kita tidak terlibat, kita tidak tahu. Ya jelas kita selalu mendorong Pemkab untuk MOU dengan PT JMM. Ya jadi ya pasca tol ini harus ya clear. Bahkan ketika berjalan pun minimal ya ketika jalan rusak diuruk dulu, ketika jalan rusak diuruk dulu. Oke Pak, untuk berbicara untuk isu berikutnya, kemarin wacana ataupun isu ataupun rencana itu ada revitalisasi Plaza Klaten untuk menjadi sebuah mall megah yang nantinya juga ada 21-nya ataupun bioskop di situ. Ya, jadi kan masyarakat Klaten ini membanggakan itu, mendambakan juga Pak untuk adanya itu. Kita tidak perlu jauh-jauh ke Solo, tidak perlu jauh-jauh ke Jogja untuk ke mall ataupun nonton bioskop. Apa itu juga? Jadi itu sebenarnya kan kalau bicara sejarah Matahari dulu ya, Solo dulu belum ada mall, malah Matahari kalau nggak salah malah duluan Klaten ini. Sebelum ada Solo Square, Paragon. Kan malah duluan sini. Makanya dulu orang Solo malah ke sini. Awal-awal dulu tahun 90-an kalau nggak salah. Tapi kemudian kan karena ini kan kerjasama dengan pihak ketiga, kita harus menyelesaikan dulu 20 tahun atau 25 tahun. Sehingga sebelum itu selesai ya kita belum bisa ngapa-ngapain kan dalam tanda kutip seperti itu Mas. Nah ini kemarin menjelang akhir, maka dari itu terus kemudian Bupati beserta Pemkab Klaten cari investor untuk menggandeng dikembangkan yang lebih baik lagi, karena mohon maaf investor yang lama sepertinya sudah tidak mengembangkan lagi. Nah rencananya ke depan akan dibuat Klaten Town Square. Itu asetnya kabupaten ya? Ya sudah menjadi aset kabupaten. Nah dulu kan tanahnya kabupaten, bangunannya milik pihak ketiga. Kan kita kerjasama 20-25 tahun menjadi milik Pemda. Nanti akan direvitalisasi jadi Klaten Town Square. Di situ dilengkapi dengan beberapa fasilitas, termasuk tadi yang jenengan ngendikake ada bioskop sama ada karaoke keluarga. Berarti itu tidak dirubuhkan Pak, hanya direvitalisasi aja? Lah masalah gambar master plan saya belum lihat. Belum di-share ke DPRD, jadi kami belum tahu. Tapi saya lihat sudah makin keren ya Pak. Klaten berbenah, dari Pasar Gede juga berbenah, alun-alun juga berbenah. Ya, jadi alun-alun malah pro kontra begini, ketika ditata rapi, tapi kok pedagang nggak boleh di situ. Itu yang maksudnya ya kita melihatnya di kota-kota besar kan memang begitu Mas. Kalau lihat Bandung gitu-gitu kan memang alun-alun ini ya murni untuk orang ada di situ, bercengkerama, bermain di situ. Tapi untuk kulinernya ya agak bergeser, makanya disiapkan di Jalan Bali. Tapi Komisi 3 sempat sidak ke situ kenapa? Ngapain itu? Ya jadi kan ketika kemarin, ya itu memang tugas DPRD kan ada 3 ya Mas ya. Kita mengawali dari pembuatan aturan perda. Kemudian setelah itu kita budgeting, membuat anggaran besar rekan-rekan eksekutif. Setelah anggaran ditetapkan, kemudian dilaksanakan oleh eksekutif. Nah kita pengawasan. Nah kemarin dalam fungsi pengawasan. Makanya ketika proyek-proyek ini sudah masa selesai, kita teman-teman di komisi kita aturi untuk sidak. Apa karena ada sesuatu yang ketidakpuasan masyarakat terus ya termasuk juga otomatis juga merespon. Kami juga bagian dari. Tapi lebih dari itu memang kewajiban kami untuk mensidak. Ketika pekerjaan sudah selesai kita sidak. Kan masih ada 6 bulan masa untuk pemeliharaan. Jadi memang ketika selama 6 bulan ini masih ada hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai spek, ya itu sudah kewajiban dari pihak ketiga tersebut untuk menyelesaikan. Tapi kalau melihat di kasus ISIS di alun-alun kan berbeda Mas. Ada memang beberapa kesalahan dari pemborong,
Tapi ada juga keusilan dari warga masyarakat kita. Ya, ada yang menyolong lampu-lampu sampai 15 misalnya lampu. kayak lampu itu hilang. Nah, diklaimkan kan ya kontraktor dia yo wah ini dicolong bukane. Terus kemudian ring basket sampai 7 kali rusak gitu itu kan ya sebenarnya ya itu kan bagian dari warga masyarakat kita yang perlu diedukasi. Wah, skateboard ya, Pak. Anak muda kan mungkin untuk ekspresinya lebih ke skateboard atau yang untuk skateboard kalau tidak salah malah teman-teman sudah terwadai di GOR itu kalau saya lihat biasanya. Teman-teman di GOR. Nah, di sini kita kasih untuk basket. Itu free ya, Pak? Gratis ya, Pak? Semua free. Menggunakan fasilitas ya, free. Yang penting kan kita saling menjaga tuh, Mas. Datang bersih, pulang bersih. Lah, itu loh. Hal kecil tapi kadang kita susah. Tapi nggak bisa, datang Pak, bersih, pulang bersih itu loh. Turnamen nggak bisa ya, Pak? Lapangan basket itu kalau ada turnamen atau antar 3-on-3 mungkin bisa. Bisa. Tapi kan nggak terlalu besar, Mas, itu. Hanya 1 ring toh itu. 3-on-3 paling. Untuk latihan sekedar latihan sore pagi hari gitu bisa. Dan sekarang gini, Pak, kebanggaan saya di Klaten ini mungkin agak sedikit lah kurang kalau malam hari itu Klaten ini terkesan sepi, Pak. Apa sih, Pak, kurang menariknya Klaten kok kalau malam kok rada sepi gitu loh, Pak. Kayaknya loh, perasaan saya kayak lebih saya nyaman Solo kayak jam 10 ke atas sih kalau sih banyak orang lalu lalang dan banyak kuliner yang masih buka. Tapi di Klaten ini jam 09.00 ke atas udah kayaknya mamlang. Ya, memang kita ini kan satu kota satelit. Sementara ini realitasnya seperti itu. Kota utamanya masih Jogja dan Solo. Tapi kan kita berbenah. Pemda juga berbenah. Alhamdulillah dari pihak ketiga pun berbenah. Dan sekarang kalau kita lihat tempat nongkrong, tempat ngopi itu ramai terus, Mas, sampai malam. Klaten itu banyak trademarknya itu gimana sih? Saya nggak bisa sebut merek, tapi kan banyak tempat yang ramai. Misalnya belakang stadion itu banyak yang ramai, ada tempat ngopi besar banget. Terus misalnya kita bicara ke arah Bramen itu kan banyak tempat kuliner. Malam ramai. Kalau yang paling nyaman yang angkring-angkring itu kan. Terus gini, Terus ke depan Pemda itu sudah menyiapkan juga ada taman kuliner nanti ke depan di samping Mall Pelayanan Publik. Jadi selain Jalan Bali, nanti ada spot kuliner di samping Mall Pelayanan Gedung Dharma Wanita. Itu kan sudah sering digunakan untuk CFD ya harusnya. Ya, tapi kan ini belum jadi, Mas, untuk taman kulinernya. Lah nanti ketika jadi, nanti di situ akan ada taman kuliner. Nah, terus ini ada kaitannya, Pak. Kemarin saya juga sempat dengar dari Pak Sekda atau Ibu Bupati ya menyampaikan kalau bakal ada kelanjutan Car Free Night di Klaten. Seperti apa, Pak, gambarannya? Lah, sebelum saya jawab Car Free Night, kenapa juga Klaten itu barangkali malam tidak seramai Solo dan Jogja? Jujur, kalau di Jogja Solo itu kan sudah seperti kota wisata ya, Mas. Artinya di situ hiburan malam memang secara resmi sudah bisa berkegiatan. Pak, terus kemudian terobosannya, Pak, dari pemerintah Pemkot Solo yang luar biasa, Pak. Kayak revitalisasi Ngasopuro, terus di depan balai kota ada ornamen-ornamen setiap event seperti itu, Pak. Klaten nggak bisa seperti itu, Pak? Bisa. Untuk pendoponya itu digunakan warga masyarakat untuk berekspresi di situ kayak di balai kota Solo. Kalau bicara pendopo kan memang selama ini juga dipulihkan untuk kegiatan, Mas. Kayak kemana, Pak? Guyon Waton waktu dipakai RSUD. Pakai suara. Boleh. Maksudnya pendoponya sendiri juga sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain juga. Welcome sebenarnya, Pak. Kapan itu juga ada dari komunitas Pushbike. Sepeda anak kecil itu loh, Mas. Minggu-minggu pagi juga dibebaskan. Cuma memang ya barangkali ke depan memang dibutuhkan kreativitas yang lebih dari teman-teman, terutama stakeholder-nya kan di Dinas Pariwisata. Jadi membuat event-event yang kerjasama dengan pihak ketiga biar bisa lebih menarik lagi. Barangkali malam bisa lebih bergeliat. Tapi kan memang ya itu tadi, realitasnya memang kita ini kan belum sebesar kota Jogja dan Solo. Kita bicara misalnya penginapan saja terbatas, hotel yang representatif terbatas. Makanya untuk bicara wisatawan bisa beberapa hari menginap itu juga masih susah. Makanya malamnya itu ya, kalaupun ramai ya masih warga lokal. Tapi kalau bicara Jogja Solo kan ya ramai, ada wisatawan campur-campur, ada mahasiswa campur-campur. Kampus juga kita masih terbatas, Mas. Mungkin kalau nanti kampus ke depan juga bisa lebih banyak lagi, malam pasti akan ramai karena masih kalau bicara mahasiswa itu malam nongkrong, Mas. Tapi biar gini aja, Pak, Klaten adem aja, Pak. Kampusnya biar gini. Maksudnya Klaten nggak pernah dengar mahasiswa kritis atau apa mengkritis kebijakan, nggak pernah dengar. Ben kondusif gini aja, Pak. Tapi beberapa kali kita juga sering diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa. Unwida. Macam-macam. Ada Unwida, nggak cuma kampus Klaten aja, maksudnya
ketika ada KMK, keluarga mahasiswa Klaten, misal dari Undip, dari UIN, macam-macam kita sering diskusi juga. Mereka biasanya menyuarakan ya harapan mereka ke depan Klaten itu seperti apa. Kayak gitu. Ya, terus anak muda di mata Pak Amnan, Klaten ini seperti apa? Anak muda Klaten? Anak muda di Klaten sebenarnya menurut saya pinter-pinter, cerdas-cerdas, kreatif-kreatif. Cuma kadang mereka itu lebih senang eksis di luar Klaten. Permasalahannya itu. Bersinar di luar Klaten, kebanyakan seperti itu. Kayak Ari Untung, terus kayak personelnya Endang Sukamti itu juga ada dari Klaten juga. Ini banyak, pejabat banyak yang di kementerian-kementerian orang Klaten, bahkan jenderal-jenderal orang Klaten banyak. Memang Klaten itu gudangnya orang cerdas, Mas. Tapi bagaimana kemudian ke depan bisa anak-anak muda ini tidak hanya keluar sukses di luar, tapi sukses di kabupaten. Makanya kalau jenengan eling, setiap saya keliling itu saya selalu matur, ke depan itu kekuatan kita di desa, dikembangkan desa melalui BUMDes. Anak muda jangan merantau, tapi ngembangno BUMDes. Jadi sukses jadi direktur BUMDes. Itu bisa sugih nggak? Bisa. Saya selalu seperti itu, Mas. Itu efeknya juga nyata, Pak. Di desa saya sendiri sudah banyak orang nggak merantau, Pak, karena ada BUMDes, ada pasar, ada Munggur-Pak, ada... Jadi akhirnya menyerap tenaga kerja, Mas. Iya, makanya anak muda juga terjun di situ, Pak. Bener, itu efeknya bagus BUMDes. Paling gampang parkir pasti rame, kan gitu. Kalau kerja jualan kuliner juga laku gitu. Tapi harusnya kalau anak muda lebih dari itu, kan gitu. Terus untuk makanya saya matur tadi ketika resesi takut nggak? Saya nggak takut sama sekali Klaten karena kekuatan kita di UMKM. Terbukti UMKM di pandemi kemarin aja tumbuh. Di grassroots-nya ada BUMDes itu yang sekarang ini udah. Apalagi bisa ke BUMDes. UMKM kan malah tumbuh, Mas, di kemarin pas pandemi. Kenapa tumbuh? Ya itu orang nggak bisa keluar, GoFood, beli apa-apa lewat online, malah UMKM berkembang. Sekarang gini, Pak, untuk arah kebijakan dari DPRD Kabupaten Klaten pemihakan terhadap kreatif space anak muda itu apakah sudah tersupport? Ini kadang yang kita salah kaprah ya. Kebijakan itu letaknya di eksekutif, di bupati, wakil bupati. Visi misi itu ada di beliau-beliau. Kami legislatif ini mitra. Kami lebih pada memberikan saran dan masukan. Tapi kan arah Klaten mau dibawa kemana itu memang ya nahkodanya bupati. Nah artinya kalau bicara apapun itu terkait Klaten ke depan ya mesti bupati. Tapi terus fungsi DPRD apa? Ya kita ikut membantu mengarahkan, mengusulkan. Ya seperti jenengan mengusul ke ini ya kita sampaikan di forum-forum eksekutif. Nah kalau bicara creative space di Kabupaten Klaten ya harapan kita ke depan kita punya, kalau Jogja itu dulu terkenal ada yang namanya Seni Sono, sekarang menjadi Taman Budaya Jogja kan begitu. Kalau Solo apa namanya itu, Mas? Sriwedari ya? Nah, Sriwedari, Taman Hiburan Sriwedari, dan juga ada yang di sebelah sana ada lagi ya. Klaten ke depan ada itu. Keren. Nah, lokasinya kalau harapan saya mungkin kalau nggak di Gondang itu ya mungkin kita ada di TIC. Jadi di Prambanan itu kan ada taman Tourism Information Center sebenarnya Klaten punya. Nah, itu bisa di sana. Terus gini, Pak. Tapi itu memang belum masuk ke visi misi beliau, tapi ya apakah RPJMD nanti bisa dimodifikasi untuk kemudian memasukkan itu kita juga belum tahu. Yang real aja kemarin kan Bupati itu sih sangat concern, Pak, untuk memihak Karang Taruna lah, itu minimal. Ya itu untuk anak muda ya. Ya itu kan sudah ada goodwill dari Ibu Bupati sendiri untuk memihak anak muda Klaten kan dari lewat Karang Taruna. Jadi kan ada dua organisasi besar ya di Kabupaten Klaten, Karang Taruna sama KNPI kalau bicara anak muda. Dan sebenarnya itu sudah diwadahi, organisasinya dijalankan, digerakkan, dan dikonekkan. Nah, kemarin terakhir pas ngopi bersama Bupati, kita jagoan sharing. Jadi Karang Taruna ini nggak hanya sekedar menjadi anak muda yang kreatif, tapi juga responsif, menjadi garda terdepan di warga masyarakat, membantu masyarakat yang mungkin kurang melek informasi, kurang paham, dikonekkan ketika ada permasalahan-permasalahan sosial. Tapi bisa nggak, Pak? Karang Taruna itu organisasi Karang itu untuk diarahkan ke bisnis, bikin sebuah IO apapun, mengelola sebuah event kayak gitu, seperti bisa nggak, Pak? Bisa, makanya kan rumah besarnya holdingnya ini kan BUMDes. Nah, nanti kan tinggal bikin subunit usaha, Mas. Itu tidak menabrak aturan ya, kalau Karang Taruna itu organisasi untuk bukan Karang Tarunanya, Mas. Tapi tadi loh, BUMDes. BUMDes ada subunit misalnya simpan pinjam, ada penjualan pertanian. Bikin aja IO, yang handle siapa? Isinya orang-orang Karang Taruna di situ. Bisa ya? Bisa, tapi bukan sebagai Karang Tarunanya.
tapi sebagai di BUMDesnya itu tadi subunit usaha dari BUMDes, misalnya IO apa gitu. Kalau Karang Tarunanya sebagai organisasi kemudian IO nggak bisa, Mas. Menyelenggarakan sebuah ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena kalau bisnis loh, nggak APBD. Tapi ketika orang-orang yang ada di Karang Taruna kemudian di BUMDes itu mengelola sebuah unit usaha, boleh. BUMDes mengelola sebuah IO boleh ya, Pak? Boleh. Keren berarti kalau ada. BUMDes itu kan namanya badan usaha milik desa. Namanya usaha itu ya tapi tidak biasanya terbatas. kan BUMDes kan cuma latah, Pak. Yang sana menggini bikin taman, kan bikin, yo lu Pak, tidak melihat potensi biasanya, tapi lu latah. Saya kan butuh enek BUMDes gitu loh, Pak. Makanya saya keliling di desa-desa itu sosialisasi perda, biasanya kan saya selalu selipkan itu. Ketika jenengan euforia bikin BUMDes, hanya jangan sekedar euforia. Koncone sukses kayak kolam renang, ojo kayak kolam renang gitu loh. Airnya nggak ada di situ, dipaksakan bikin wahana air. Makanya, terus saya selalu matur, gandenglah anak muda. Kalau jenengan agak mahal cari konsultan, teman-teman adik-adik kuliah itu loh, KKN disurati, masuk, biar dipotretkan wilayahnya, diusulkan apa, kan gitu, bisa Mas. Setahu saya kerja sama intinya. Cukup besar loh Pak, di BUMDes di desa saya itu dari Musdes itu merumuskan malah hampir 90 jutaan digelontorkan untuk BUMDes loh Pak. Untuk modali BUMDes, bisa. Makanya sebenarnya kalau kolaborasi itu enak Mas. Bicara infrastruktur biar dibantu dari APBD Kabupaten Klaten. Nah, nanti dana desa bisa digunakan untuk sosial masyarakat, termasuk penyertaan model ke BUMDes. Tapi ya harus bertanggung jawab. Dimodali gagal ya remuk kan gitu. Perencanaannya artinya harus matang. Harus benar-benar sesuai dengan potensi yang ada di wilayah kan gitu. Kadang kan itu tadi latah. Terus keinginan pribadi, wah aku hobine iki aku tuh pokoknya iki dadi gitu. Oke Pak, menginjak untuk wawancara berikutnya lebih santai mohon Pak. Kita hanya menyodorkan pertanyaan 2 opsi dan alasannya kenapa. Oh gitu, siap. Bisa dimulai ya Pak? Boleh. Dalam waktu senggang jenengan, lebih banyak berdiam di rumah atau pilih healing? Kenapa Pak? Lebih banyak diam di rumah atau healing? Ya kalau anak-anak saya kecil, kalau ada kesempatan mumpung ketemu keluarga ya ajak keluar. Opsinya Pak, pilih di rumah. Kalau Anda sendiri nyaman di rumah atau kalau waktu luang healing? Kalau saya sendiri lebih senang keluar rumah, ketemu dengan saudara, warga masyarakat, jadi bisa mendengarkan. Memanjakan anak untuk... Ya kalau bisa pas sama keluarga. Kalau enggak minimal ya bisa ketemu sedulur, ketemu tonggo, ketemu jagongan. Kan dari jagongan-jagongan itu bisa menyerap banyak informasi Mas. Terus makan malam bersama keluarga atau makan malam dengan rekan-rekan para pejabat? Yo kalau bisa makan malam dengan keluarga Mas, karena itu yang pada saat menjabat sebagai pejabat itu yang mahal itu Mas, makan malam. Apa sempat Pak Anda meluangkan waktu untuk? Lah makanya itu saya kalau suruh memilih kan ya milihnya yang makan malam sama keluarga. Ya kadang sempat kadang enggak akan gitu toh Mas. Apalagi gala dinner keluarga besar belum tentu. Wah ya itu masing-masing kesibukan pernah terjadi Pak. Makan keluarga besar gitu. Ya kadang setahun sekali 2 kali gitu. Oh iya, sangat tersita waktunya jadi tidak sampai. Biasanya kan ulang tahun anak-anak itu bisa kumpul atau pas lebaran gitu-gitu Mas. Terus gini Pak, keluarga besar loh ini. Gala dinner itu kan biasa maklumin Pak, ibu juga sibuk, bapak sibuk, adik sibuk, jadi seperti itu. Terus gini Pak, untuk pilihan panjenengan lebih enjoy di angkringan atau di resto? Yo angkringan nek. Enjoy loh Mas. Nek enjoy di angkringan. Tapi kalau untuk lobby-lobby barangkali dengan pihak-pihak tertentu. Tapi enggak gengsi Pak ini. Dan memang dari zaman pacaran itu saya di angkringan. Langganan saya itu ada beberapa sih di Klaten. Tapi saya pernah lihat Pak, dan pernah merasakan ini Pak jenengan tidak sungkan-sungkan tuh menyantap soto kaki 5 di depan rumah dinas itu. Biasa. Ya enggak gengsi ya Pak. Biasa nggih. Sampai sekarang masih sering ngangkring sama istri. Saya pernah disuguhi panjenengan dan kawan-kawan itu soto depan rumah dinas ya. Anda juga enjoy aja. Tapi kan nggak boleh sebut merek. Saya banyak langganan angkringan sama istri gitu. Senang soalnya. Low profile ya Pak? Enggak, itu biasa aja toh Mas. Ya itu biasanya kan dengan skala berjenengan masa ya masih biasa. Enjoy untuk di kaki 5 ataupun angkringan. Malah seneng. Terus gini Pak, pilih mobil atau pilih sepeda? Kalau sebagai seorang cowok pasti otomotif itu hobi. Nggak mungkin kalau enggak Mas. Jadi kalau bicara otomotif itu hobi ya. Tapi kalau untuk mendukung kegiatan, kalau pas olahraga ya pasti saya sepedaan. Tapi kalau untuk aktivitas ya
Mobil Mas, karena ya itu mobilitasnya tinggi, kalau naik sepeda ya enggak mampu Mas. Mobil sport atau mobil listrik? Kalau ke depan mobil listrik, tapi kalau saat ini ya mobil sport. Berarti belum memiliki nggak mobil listrik? Mobil listrik belum punya Mas, pengen rezekinya belum. Ya mumpung subsidi loh Pak, kalau ini subsidinya besar loh katanya. Lumayan ya. Iya, katanya. Ya mungkin bisa nanti ke depan Motor jual aja sampai mobil 7 motor. juta apa 8 juta ya Pak untuk subsidi motor loh, untuk motor listrik. Saya yang belum tahu itu kan kualitas baterai itu loh Mas, yang masih ragu itu. Kalau memang untuk kualitas jenengan kan ya Pak. ya, kualitas baterainya oke ya mungkin ke depan. Tapi ke depannya mau Pak untuk bertransisi pasti. Kalau bicara masa depan ya pasti listrik Mas. Ini rada sensitif Pak. Pilih jalan lingkar atau jalan tol Pak? Jalan lingkar atau jalan tol? Jalan arteri. Jalan lingkar yang diwacanakan di selatan Klaten melewati Sukoharjo kan. Jalan lingkar pasti kalau itu. Berarti sepaham dengan Bu Sri Mulyani. Iya no. Nah maksudnya gimana? Satu, kalau bicara jalan tol itu jaminannya apa kita bisa kemudian tidak rugi masalah perekonomian di sekitar gitu. Kita kemarin dia setuju jalan tol yang ini itu dengan catatan ada 3 exit tol on off semua, itu baru kita mau. Itu berarti juga bisa bargaining juga. Oh iya. Enggak langsung Awalnya cuma 1, tapi lobby akhirnya bisa 3. Itu pun on off semua, bisa keluar masuk kan Mas. Nah kalau di situ ada jalan tol lagi menurut saya belum urgent. Lebih baik jalan lingkar digedeke sehingga perekonomian sekitar bisa berkembang jadi kawasan industri, kawasan perekonomian baru dan lain sebagainya. Kemudian ini Pak, tadi hanya menyampaikan lebih banyak suka traveling dan healing ya Pak. Itu antara Rawo Jombor sama Girpasang, pilih mana Pak? Secara selera yang pribadi. Susah itu pilihan yang susah itu keren semua. Kan ada yang suka mana, ada yang seneng keceh, ada yang seneng ke puncak gunung kan selera. Kalau bicara kekompletan, ke depan komplit Rawon Jombor. Karena di Rawon Jombor kita bisa merasakan sensasi misalnya wisata air. Terus kemudian kuliner di bawah, view air bisa. Kemudian kita naik ke atas bukit dengan view. Itu komplit di Rawon Jombor. Tapi di Girpasang juga keren banget kan di sana. Di puncak, Klaten Lantai 3 kalau orang bicara kan begitu, cuacanya dingin untuk ngopi, dan itu menyegarkan tidak pikiran. Kaleng loh Pak, nomor 1 nasional. Iya. Wisata di ketinggian itu nomor 1. Iya. Makanya kalau untuk memilih susah, tapi kalau bicara untuk pribadi selera pribadi ini kan. Kalau komplit enggak, kalau selera pribadi susah Mas. Senang semua soalnya. Tapi kalau untuk komplitnya ke depan ya komplit di, karena kan kawasan kan Rawon Jombor itu Mas. Destinasi berikutnya, Ponggok atau Omex? Kalau Ponggok itu sudah sukses ya Mas. Jadi barangkali Pemda sudah nggak perlu ikut turun tangan aja sudah bagus lah. Tapi yang perlu dikembangkan ke depan Omek. Sehingga bagaimana Omek juga bisa seperti Ponggok. Ya Omek itu kan sebenarnya kawasannya luas dan milik Pemda sehingga sebenarnya punya masa depan yang cerah juga. Gitu. Dan sayang kalau tidak dikembangkan dengan baik kan gitu. Berarti dari sisi promosinya ataupun untuk penyampaian ke masyarakat bahwa Cokro ini sebenarnya lebih asri, lebih indah. Ya harus rebranding. Medianya yang rebranding mungkin Mas. Jadi kan dulu memang Cokro itu pernah dikelola pihak ketiga, pernah dikelola Dinas Pariwisata, pernah juga berjaya. Kalau jenengan ingat dulu zaman-zaman Padusan gitu kan, itu masih di Cokro, Omek itu pasti luar biasa. Dan yang paling legend itu ada Babylon di situ. Nah, penampilan band Babylon itu dulu reggae lah. Tapi kan yang namanya tren itu pasti ada naik, ada turun, ada masanya. Sekarang masanya sudah turun, makanya harus rebranding. Harus di branding ulang. Lah apakah penataannya dirubah dulu baru kemudian di launching atau kemudian strategi pemasarannya yang diubah? Apa kayak Sindoguro kemarin, Pak, untuk di Sindoguro kan di rebranding toh. Nyatanya sekarang juga sukses. Lah makanya nanti apakah ke depan Omek itu harus di rebranding? Kita belum tahu, kita juga belum lihat. Belum juga sharing dengan Dinas Pariwisata terkait rencana Omek ke depan seperti apa. Barangkali kita nanti akan memberi masukan-masukan. Sehingga keramaiannya bisa di mana-mana. Girpasang ramai, Rawon Jombor ramai, Omek ramai gitu kan. Ekonomi nanti juga akan bergeliat kan gitu Mas. Dan semakin bangga menjadi warga Klaten. Pasti dong. Ini dikunjungi. Nah tinggal bagaimana kemudian nanti kalau sudah semua ramai, ada 2. Satu sudah harus ada sentra oleh-oleh. Yang kedua yang paling penting ya penginapannya harus lebih banyak lagi. Tapi itu kendala juga Mas.
Karena Klaten ini banyak KSN, kawasan strategis nasional. Misalnya kita kawasan sekitar candi, gedung, hotel segala macam, kesulitannya di situ. situ. Itu yang menghambat mungkin ini, Pak, untuk investor masuk untuk bintang 5. Realitasnya salah satunya. Tapi masuk kalau ada di Klaten Kota ini tidak boleh juga, Pak, regulasi? Ya, di Klaten Kota boleh. Tapi kan lahannya di mana sekarang? Juga susah, kan gitu toh, Mas. Kemarin aja sudah ada investor yang mau nggarap depan rumah dinas itu. Diajar sama komunitas agar budaya karena melanggar ini itu akhirnya ya nggak berani, nggak jadi mundur. Sebenarnya bisa kompromi juga karena kalau kita bicara cagar budaya, wong realitasnya yang ada di dalam itu kita juga warga awam juga nggak pernah bisa melihat. Jadi itu cagar budaya bangunan itu tua ya, Pak? Jadi bangunan tua gitu. Lah saya juga nggak tahu, saya belum pernah masuk juga kan gitu toh Mas. Jenengan pasti juga belum pernah. Lah maka dari itu sebenarnya bisa kompromi misalnya yang dianggap cagar budaya yang di mana ya itu dipertahankan, kemudian lokasi sekitarnya. Cagar budaya kan ada penetapan, Pak. Kalau selama belum ada penetapan juga belum dianggap cagar budaya. Nah, saya juga nggak tahu masalah itu karena saya juga waktu itu masih anggota ya Mas, belum ketua, jadi saya nggak terlalu paham waktu itu. Tapi agak kecewa juga ketika hotel itu nggak jadi karena saya berpikir kalau hotel itu bisa jadi, kita punya hotel yang representatif. Ketika saya kunjungan ke luar kota bisa, ayo nginep di Klaten gitu ya rodok pede gitu. Bintang 4 lah ya, Pak. Ngecapnya agak berani gitu loh Mas. Kalau sekarang kan baru hanya satu hotel tok til Grand Cokroto ini tok. Kita benar-benar itu tok loh yang kita punya, yang lain belum punya. Itu kalau reservasi kalau ada acara kan nggak tidak mungkin nggak mampu. Karena kamarnya kan masih puluhan, belum ratusan Mas, gitu loh. Ya yang diuntungkan Jogja Solo lagi-lagi. Terus gini Pak, melebar lagi. Ya. Pilih Prambanan atau Pelausan? Pelausan. Kenapa Pak? Ya yang murni Klaten Mas. Kalau Prambanan kan dia cuma ke Candi Sewu, mohon maaf, sama parkirannya aja. Candi utamanya, kompleksnya itu kan miliknya Jogja. Kalau Pelausan kan full kita. Ya bagaimana ke depan Pelausan ini dikembangkan. Tapi juga kita harus koordinasi dengan BPJB. Karena nampaknya BPJB ini mulai terlalu kenceng bicaranya memang kelestarian cagar budayanya. Kita sepakat itu. Tapi kemudian juga realitasnya kan ke depan agar lebih dikenal warga masyarakat luas, juga ekonomi bisa bergeliat. Ya kegiatan-kegiatan harus agak longgar lah diselenggarakan di situ. Sehingga bisa saling mendukung gitu. Kalau BPJB kan kayaknya agak memang menjaga betul gitu Mas. Ya itu bagus memang. Tapi di sisi lain kan ada hal-hal lain juga. Gitu. Terus gini Pak, pilih Jogja atau Solo? Jogja atau Solo? Nek saya karena ada dua darah, ada darah Solo dan Jogja ya saya Klaten Mas. Maksudnya kan dengan saat ini loh Pak, perkembangan saat ini orientasi panjenengan tertarik ke Solo atau ke Jogja? Masing-masing punya keunikan tersendiri Mas. Kalau Solo itu Mas Gibran kan brandingnya sekarang kota event. Karena beliau sadar Solo itu mohon maaf objek wisatanya sedikit. Potensi wisatanya sedikit. Pemda DIY sempat ngiri loh Pak, mau gawe event kayak Solo. Makanya kalah gitu. Makanya Mas Gibran itu kemudian brandingnya kota event. Gitu, karena objek wisatanya sedikit. Kalau Jogja melimpah ruah objek wisatanya Mas. Jadi bisa, kota tujuan wisata. Solo nggak bisa Klaten? Bisa, cuma kan ya nanti yang diuntungkan misalnya eventnya di Klaten, nginepnya di Jogja Solo lagi Mas. Makanya kita ya kalau bicara ke depan Klaten mau berkembang, kita harus pengembangan kota melebar entah kemana, nanti sesuai dengan visi misi bupati ataupun bupati berikutnya, harus sisi-sisi perhotelan ini kemudian dikembangkan penginapan ini. Nah itu nanti bisa menyokong kota Klaten mau dibawa kemana. Karena kan gini Mas, kita objek wisata sekarang banyak. Kalau lihat di Instagram itu viral-viral. Tapi kan orang dari Jogja ke Klaten cuma ke 1-2 objek makan siang pulang. Atau enggak nyanset di Klaten balik ke Solo kan gitu. Belum bisa nginep 2 hari, belum bisa 3 hari itu Mas. Kalau strategi kemarin yang saya kembangkan ya mendorong teman-teman yang ada di desa wisata untuk kemudian membuat guest house atau homestay. Tapi ternyata homestay itu yang lebih tertarik orang luar beli-beli Mas. Kalau yang lokal yang lebih banyak jumlahnya itu masih sukanya di hotel berbintang. Ya realitasnya kayak gitulah itu ternyata ya aduh itu. Kalau bule sekarang di Pelausan rame Mas. Sepedaan gitu-gitu, nandur apa segala macam. Tapi juga tiketnya agak tidak menguras kantong di Pelausan kayak karena belum seperti Prambanan Mas di TWC walaupun sudah sama-sama TWC pengelolanya. Sekarang gini Pak, Anda kan berbasic
politik, rodok ke politik sedikit. Wis, mantap. Ya, kan? Pilih Pak Ganjar atau Pak Anies? Pak Ganjar atau Pak Anies. Bu Megawati. Dari dua tokoh itu, dari sudut kacamata panjenengan lebih respect ke siapa? Kalau bicara tokoh Pak Ganjar atau Pak Anies, karena kami partai di PD Perjuangan jelas Pak Ganjar. Sekarang agak dibenturkan lagi ya, Pak Ganjar atau Bu Mega? Bu Puan? Bu Mega. Pak Ganjar atau Mbak Puan? Mbak Puan. Kalau Pak Ganjar atau Mbak Puan, saya Mbak Puan. Tapi kalau Pak Ganjar atau Pak Anies, biasa Pak Ganjar karena sama partai. Kenapa Mbak Puan? Yeah. Karena Mbak Puan itu beliau ketua DPR RI, saya juga ketua DPRD. Ketua DPRD ini cuma beliau di atas sana, saya di sini. Yang kedua, beliau itu dari dapil sini. Oh iya? Ya, dapil sini. Dan pembiayaan beliau untuk di Kabupaten Klaten jelas ada. Program beliau kita rasakan. Mulai dari zaman Menko, PKH itu program beliau. Keluarga Harapan yang sampai sekarang jalan itu. Oh iya Pak, banyak hadir. Itu Mbak Puan banyak hadir di Klaten ya. Mbak Puan, pembiayaan di Klaten. Aspirasi Mbak Puan banyak sekali, nggih. Klaten ya. Banyak. Terus kemudian sembako sampai dengan alat pertanian banyak di Klaten. Dan hebatnya beliau tidak terlalu mempublikasi itu bahwa itu kerja beliau. Saya salutnya di situ. Sekarang ini Pak, gongnya ya Pak untuk pertemuan kita pada hari ini. Waduh, apa ini Mas? Bu Mega atau Pak Jokowi? Ya jelas Bu Mega. Kenapa? Lah, Bu Mega itu ibunya Pak Jokowi, saya, Pak Ganjar, Mbak Puan itu anak-anaknya Bu Mega. Jadi kemarin sempat ngucapin selamat ulang tahun buat Bu Mega. Oh iya jelas. 76. Iya. Beliau itu kan seolah tokoh bangsa yang luar biasa. Bayangkan, awal beliau masuk di politik, Orde Baru masih berkuasa luar biasa, dihajar, ngeri. Saya sempet loh pengagumnya Bu Mega. Iya. Mega Bintang waktu saya SMA tuh, saya deli-delian tuh kampanye Mega Bintang waktu dengan Mudrik Sangidu di Solo itu ada Mega Bintang. Saya direwangi ibu saya kan, bude saya kan guru, saya mau harusnya kan diarahkan guru ke si A partai si A, terus saya nekat delian. Terus kemudian beliau PDI menang 99, tapi tiba-tiba tidak bisa jadi presiden. Sejarah berbicara waktu itu, Pak Amin Rais membuat poros tengah, merubah aturan, kemudian PDI juara tapi nggak punya presiden. Realitasnya kan seperti itu Mas. Kemudian akhirnya dinamika Bu Mega jadi presiden, habis itu ditikung sama anak buahnya Pak SBY. Tapi kesabaran beliau luar biasa membangun partai, akhirnya bisa menang 2014, menang 2019. Saya kagum betul, dan bahkan di 2014 itu harusnya jatah beliau untuk maju presiden, tapi sebagai tokoh bangsa dia memiliki kader terbaik yang bisa dimajukan, egonya direndahkan, mempersilahkan Pak Jokowi untuk maju. Berarti dedikasi Bu Mega memang luar biasa. Dan ketika hari ini kita berbicara UMKM, berbicara penghijauan, Bu Mega itu selalu dalam rapat-rapat itu selalu ditekankan turun ke bawah. Turun ke bawah kepada masyarakat, gerakan penghijauan, bersih-bersih, kurangi sampah. Oh, itu seorang ibu yang benar-benar luar biasa. Tapi kan sekarang dengan enaknya media-media memotong kata-kata kecil, diviralkan seolah Bu Mega itu orang yang sangat buruk segala macam. Saya sedih banget itu. Tapi elegannya Bu Mega itu sifat keibuannya ya dibawa untuk ke partainya sangat menyentuh Pak. Yeah. Kangen nggak sama ibu? Saya juga sentuh. Dan kemarin itu sebenarnya kan konsumsi internal ya Mas itu, yang pidato beliau itu. Tapi kan diviralkan seolah ya kalau konsumsi internal memang anak-anaknya ini kangen sama Bu Ketum, sudah 2 tahun nggak ketemu, nggak bertatap muka langsung, nggak jangan, kita memang kangen, kita kagum beliau. Ya memang style beliau berpidato seperti orang ngandani anak seperti itu, dan kita memang suka. Tapi kan orang awam barangkali nggak tahu gitu loh. Oke, demikian Pak Ketua untuk bincang kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat Klaten. Amin, amin ya. Terima kasih sekali untuk sama-sama Mas malam ini. Terima kasih apabila ada salah-salah kata. Untuk sahabat Empatia yang sudah menyaksikan channel ini, tetap bantu kami, tetap komen, like, dan subscribe. Salam inklusi. Salam inklusi.